Shalom jemaat. Ya sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kita bersukacita, amin saudara. Amin. Tidak kedengaran saudara. Kita bersukacita saudara. Amin. Berikan kemuliaan yang lebih lagi atas untuk Tuhan kita. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ada baik, senang, susah, apapun, kita percaya Tuhan itu baik, amin. Tetap Tuhan, tetap mengiring setiap kita, amin. Senang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Karena kita percaya urapan yang ajaib memulihkan setiap kita. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan buat pada pagi hari yang luar biasa ini. Kami merindukan kuasa-Mu, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan, hari ini lah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba. Haleluya. Karena kita percaya belenggu dosa telah dipatahkan. Dosa telah Takkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Amin Tuhan. Penuhi semua umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyatakan. Kata sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan urapan yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi saudara dan saya di tempat ini semuanya. Tercurah oleh kuasa Roh Kudus. Lihat, katakan, hari ini lah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Takkan, mari bersorak bagi Dia, Juru Selamat kita. Anggur baru tercurah, amin Tuhan. Penuhi setiap umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata. Katakan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Amin. Kita percaya Tuhan mencurahkan urapan atas saudara dan saya. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita mau datang sama Tuhan pada pagi hari ini, jemaat Tuhan. Kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Memberikan persembahan di dalam hati kita, pujian kita.
Mari kita mau datang sama Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Yes Tuhan. Kami merindukan setiap hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan setiap jamahan Roh Allah atas setiap hidup kami. Katakan sama-sama, Kau Allah yang setia. Yes. Kau telah selamatkan setiap kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi datang kepada-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau lebih lagi mengagungkan nama Tuhan. Bapa, Engkaulah harapan kami. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Katakan, Kau pulihkan hidupku dan Kau harapanku. Kaulah harapan hidupku dalam-Mu. Yes Tuhan. Terima
Ucap syukur Tuhan pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kalau Engkau telah kumpulkan setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami datang kepadamu dengan membawa setiap hati dan jiwa kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik yang daripada yang kami punya ya Tuhan. Persembahan yang hidup. Karena kami tahu Tuhan, dan kami mulai setia budi-Mu ya Bapa. Persembahan yang hidup dari dalam hati kami. Kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Untuk kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Padamu Tuhan, dengan hati dan jiwa kami menyembah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau sama seperti Engkau Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu. Ubah setiap hati kami seputih hati-Mu Tuhan. Setulus salib-Mu. Ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami sama seperti Engkau. Yes Tuhan. Biarlah mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. yes Tuhan. Dan ku percaya Engkau milikku, Yes. dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu. Setulus salib-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Yes. Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu. Aku mau jadi. Katakan lebih lagi. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Benar Tuhan. Ubah setiap hati kami ya Bapa. Seputih hati-Mu. Salib-Mu. Kasih-Mu. Tuhan.
Setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan setiap kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, katakan ku mau jadi, katakan lebih lagi ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku, yes Tuhan. Inilah setiap doa kami pada hari ini Tuhan. Ubah setiap hati kami seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku, biar mataku pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Jemaat boleh duduk. Oh. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan setiap kita pada hari ini. Kita mau katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Yes Tuhan, ajarkan kami selalu berjalan dengan Engkau ya Tuhan, seturut dengan perintah-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu. Kita katakan sama-sama, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Akan berjalan dengan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan, katakan lebih lagi, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Yes Tuhan, pimpinlah setiap kami ya Bapa, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan, lebih lagi, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau. Sudah cuma bangkit berdiri, sudah hambanya memberi firman Tuhan.
Kami percaya Tuhan kami akan mampu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ketika kami berjalan bukan karena kekuatan kami, tetapi kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan melakukan satu perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara besar. Bahkan perkara-perkara yang tidak pernah kami bayangkan sekalipun ketika Tuhan ada di pihak kami. Biarlah Tuhan kami terus menjadi orang-orang yang melibatkan Engkau untuk apapun juga yang kami lakukan. Karena kami tahu Tuhan rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi hidup kami. Dan siang hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau memiliki kerinduan akan Engkau, kehausan akan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar Engkau. Engkau berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Biarlah Tuhan yang boleh berkehendak atas ibadah kami saat ini, bahkan atas firman-Mu saat ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, satu hal yang luar biasa kita boleh kembali ada di tempat ini. Jangan bosan-bosan beribadah dengan protokol kesehatan yang secara tanda kutip rumit, benar. Kita nggak bisa seperti dulu yang kita bebas memuji Tuhan. Bahkan ada sampai sekarang sudah mau setahun pakai masker tetap aja masih ngap. Benar, masih ngap. Apalagi untuk nyanyi, kadang-kadang ngos-ngosan untuk nyanyi. Waduh, tapi perlu perjuangan, berbahagialah kita yang masih setia sampai saat ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya menyiapkan renungan untuk saat ini, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya sekolah. Ketika ujian mau tiba, kemudian kita persiapan. Dan seperti ini, posisinya duduknya jauh-jauhan, kemudian pengawas ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang mungkin satu berkeliling seperti itu. Sebelum ujian dilaksanakan, biasanya itu ada ditunjuk satu orang untuk memimpin doa. Lagu kebangsaan yang suka kami nyanyikan itu adalah lagu gini. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Karena kadang-kadang yang ditanyakan dosen itu tidak seperti apa yang kami pelajari. Jadi benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat sama setiap murid-murid yang ada. Jadi beberapa orang biasa kalau kami tinggal di asrama, itu ada jam doa, jam 5 pagi kami berdoa. Kemudian nanti selesai sampai jam 7 pagi, jam 7 itu kami mulai kerja sampai jam 8. Nah dari jam 7 sampai jam 8 itu macam-macam gaya orang untuk belajar, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang ada. Ada yang sambil nyapu, sambil seperti dukun, menghafal. Ada yang di kamar mandi pakai kursi, ditutup kamar mandi, pintu kamar mandi, ternyata apa? Sambil belajar. Di setiap kebun-kebun kalau dilihat karena luas, daerahnya itu luas karena memang komplek kayak universitas, kemudian ada SMA-nya di situ. Jadi kami lihat di kebun-kebun setiap ada pohon-pohon yang rindang ada orang bawa buku, bawa catatan, mereka menghafal. Dan ujung-ujungnya itu tadi ketika mau ujian lagunya Pak, aku berserah. Nah, yang mau saya sampaikan saat ini adalah berserah yang seperti apa sih sebenarnya? Banyak orang katakan Tuhan, aku berserah ketika mereka mengalami ujian, ketika mereka mau dites. Mereka katakan berserah intinya, pasrah. Tapi pasrah yang seperti apa? Saya memberikan tema untuk renungan kita saat ini, berserah bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Ada dua kata yang boleh saya bagi, yaitu berserah dan menyerah. Sepertinya dua kata ini adalah kata yang sangat mirip. Intinya sama aja kok Mbak Yuni istrinya. Intinya itu pasrah, sama-sama pasrah. Tapi apakah benar artinya itu sama? Berserah dengan menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya selidiki arti berserah itu apa? Ternyata arti berserah itu adalah ketika seseorang mengalami ujian atau masa sulit, tetapi dia terus berjuang meskipun dengan tanda kutip titik darah penghabisan.
Dengan habis-habisan dia akan terus berjuang, ada kemauan untuk berjuang. Itu adalah orang-orang yang berserah. Tetapi orang-orang yang menyerah adalah ketika orang diperhadapkan kepada satu ujian atau suatu hambatan, dia tidak mau lagi berjuang dengan berbagai macam alasan. Mungkin dia bilang paling berat masalahnya dibanding yang lain. Ini masalah yang paling berat bagi saya. Mungkin bagi orang lain ini ringan, tapi bagi saya ini berat. Ini paling berat. Jadi menganggap bahwa orang lain itu masalahnya kecil dan dia yang paling berat sendiri. Sehingga apa dia? Udah saya menyerah, saya pasrah. Bahkan ada orang lain katakan bahwa, oh saya menyerah karena memang tidak ada jalan keluar. Saya bingung, tidak ada lagi jalan keluar. Sudah mentok. Yang paling parah, ketika seseorang menyerah tetapi dia berdalih, ini adalah rencana Tuhan, takdir Tuhan, sudah tidak bisa diganti-ganti. Ada begitu banyak alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang menyerah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya melihat sebuah kaos tulisannya itu hal yang luar biasa. Dikatakan seperti ini, kalau cobaan itu memang banyak, karena kalau cobaan sedikit itu namanya bukan cobaan, tapi cobain katanya. Banyak orang katakan, aduh cobaan datang mulu, belum selesai satu, datang lagi cobaan yang lain. Ujian satu belum kelar, datang lagi ujian yang lain. Ya itu namanya cobaan, itu ujian. Kalau cuma sedikit namanya cobain. Jadi nanti kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, jangan katakan gini, Mbak Yuni cobain dong roti, saya buat sendiri loh. Kode halus itu, tandanya nggak boleh banyak-banyak makan. Harusnya bilangnya apa? Ya Mbak Yuni dimakan, ini saya buat sendiri loh. Nah baru saya pede untuk makan banyak-banyak. Rakus banget ya. Jadi saat siang hari ini kita membahas, bagaimana sih sebenarnya menyerah atau berserah. Saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami sesuatu ujian, yang sedang diambang batas saudara. Saudara saat ini sedang mengalami keputusasaan dan bingung, apakah ini namanya menyerah atau ini berserah? Coba kita mau lihat baca sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Bapak Ibu Saudara sudah ketemu di Alkitab masing-masing. Kalau yang tidak bawa Alkitab boleh lihat terasa di depan. Lihat di LCD. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dari Matius pasal ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua contoh, dua tokoh di situ yang dikisahkan di dalam satu perikop ini di dalam Matius pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Yaitu ketika saat itu Tuhan baru turun dari kapal masih di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Dia memiliki seorang anak gadis yang sudah mau beranjak dewasa. Si Yairus namanya. Kemudian ketika dia melihat Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia bersungkur sama Tuhan, dia memohon sama Tuhan, dikatakan apa? Tuhan, tolong datang ke rumah saya Tuhan. Dan tolong tumpangin tangan atas anak saya. Sehingga apa? Menurut kepercayaannya dia, maka anaknya akan sembuh. Itu iman yang Yairus boleh kemukakan, bahkan bukan cuma di depan Tuhan Yesus. Saat itu banyak orang berbondong-bondong ke situ karena penasaran melihat betapa dahsyatnya Tuhan saat itu. Sehingga banyak orang yang datang berjubel orang seperti kalau konser mungkin seperti itu. Ketika saat itu Yairus masih sujud, masih menyembah.
Dia ngomong sama Tuhan, dia mengungkapkan iman pengharapannya, tanda dia tidak pernah berserah. Tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah dengan keadaan anaknya yang dikatakan hampir mati. Mungkin sudah sekarat gitu ya, hampir mati. Dia mengungkapkan imannya di hadapan Tuhan saat itu. Tetapi coba perhatikan, dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya, dikatakan datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya di dalam ayat yang ke-18. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penafsiran yang dikatakan bahwa saat itu anaknya sekarat. Jadi anaknya itu setengah mati, sudah mau menjelang ajal. Sehingga dia benar-benar menyatakan iman kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Tetapi singkat cerita, di situ anaknya mati, ada yang mengabari, oh anakmu sudah meninggal. Tetapi saya tidak akan mengungkapkan bagaimana jalan cerita dari Tuhan Yesus mau mengungkapkan itu sama si Yairus sampai Tuhan Yesus membangkitkan anaknya kembali, talitakum katanya, bangkit anakku bangkit. Bukan. Coba perhatikan iman yang Yairus tunjukkan saat itu. Dikatakan apa? Tuhan, kalau engkau datang dan meletakkan tanganmu atas anakku, maka apa? Anakku akan hidup, anakku akan sembuh, akan pulih kembali, akan sehat kembali. Mungkin imannya seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata memang orang saat itu, kalau Bapak Ibu Saudara lihat mujizat-mujizat yang dinyatakan Tuhan, selalu orang kemukakan gini, Tuhan datang ke rumah, Tuhan menumpangkan tangan, Tuhan mengatakan sesuatu kepada orang itu. Tuhan memakai sarana, mungkin tanah yang dikasih air ludah kemudian ditempel. Kemudian Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan sesuatu, benar. Itu adalah hal yang dipercayai oleh orang-orang saat itu. Demikian dengan Yairus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang seperti ini apakah salah? Saya katakan tidak salah. Iman yang didasarkan ketika orang bereaksi, baru dia bereaksi. Iman yang bergantung kepada tindakan orang lain, baru dia beriman. Iman Yairus tidak salah, tetapi hati-hati. Kadang-kadang kita terjebak dengan iman seperti itu. Ketika Tuhan menyatakan, jika Tuhan datang, maka penyakit saya sembuh. Jika Tuhan jamah saya, maka akan ada mujizat. Jika Tuhan mengatakan dengan firman-Nya, maka akan ada satu kuasa yang luar biasa. Jika orang lain dulu baru apa yang terjadi dengan hidupnya. Kadang-kadang itu yang orang-orang percaya terjebak dalam situasi seperti itu. Dia beriman ketika situasi luar mempengaruhi imannya. Ada satu tokoh lagi, yaitu ketika saat itu Lazarus meninggal. Saudara perempuannya katakan apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di tempat ini, maka saudaraku juga tidak akan meninggal. Bukankah sama? Sekiranya Tuhan ada, jika Tuhan ada, jika Tuhan menumpangkan tangan, jika Tuhan berfirman, jika Tuhan. Jadi kadang-kadang anak-anak Tuhan begitu. Kalau Tuhan seakan-akan Tuhan diem, ya sudah imannya jadi kendor. Kalau Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa. Kita berdoa sekian tahun tapi tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan Tuhan diem. Kadang-kadang iman kita menjadi lemah. Hati-hati dengan situasi seperti itu. Tetapi kita mau melihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di dalam ayat yang ke-20 sampai 22 tadi. Tentang siapa? Wanita yang pendarahan 12 tahun. Ketika saat itu belum selesai, Tuhan masih ngomong-ngomong dengan Yairus. Yairus masih ngomong sama Tuhan. Tiba-tiba nyelonong seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian dia datang secara diam-diam. Apa yang kita mau lihat dari seorang wanita itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut tradisi Yahudi saat itu, orang yang sedang pendarahan itu adalah orang yang najis. Jadi bukan cuma orang yang kesenggol sama dia menjadi najis, tetapi barang-barang yang disentuh dia, kalau orang lain menyentuh, dia pun akan menjadi najis. Hingga dikatakan matahari terbenam. Lah kalau ketemu terus,
sama wanita ini, bayangkan. 12 tahun pendarahan, bukan cuma 3 hari 4 hari. Orang menstruasi paling paling lama 1 minggu ya. Itu pun sudah ada yang sakit perut lah, ada yang emosinya sudah tidak terkontrol, jadi tiba-tiba marah-marah, meletup-letup, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, tiba-tiba seneng banget, happy banget. Itu baru seminggu mentok-mentok. Ini bayangkan 12 tahun. Saudara bisa membayangkan ini, jika penulisnya ini, penulis perikop ini adalah wanita, pasti lebih dramatis lagi. Saya percaya tulisannya itu pasti lebih dramatis karena dia merasakan bagaimana sakitnya. Bahkan ada sebuah tulisan katakan itu sakit, menyakitkan. 12 tahun pendarahan. Dia pasti dikucilkan di masyarakat. Dikucilkan dan tidak ada orang yang kalau sekarang kan misalnya sakit, ditepok-tepok, ada yang peluk, ada yang ini menghibur gitu. Kalau dia boro-boro takut najis orang dekat sama dia. Jadi pasti dia dikucilkan selama beberapa tahun. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Bukan cuma sakit secara jasmani, tetapi dia juga mengalami sakit secara rohani. Lengkap banget sakit yang dialami oleh perempuan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau melihat model berserah versi wanita itu seperti apa sih? Ternyata berserahnya adalah dia berserah dengan aktif. Satu kuncinya, aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk membangkitkan pengharapan. Jadi bukan berserah diem aja menunggu kesembuhan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, tidak. Dia aktif untuk membangkitkan harapan yang ada di dalam hatinya. Buktinya, selama 12 tahun dia sakit, dia nggak pernah diem. Dalam arti dia berobat ke sono, ke sini, ke tabib, dia berobat selama 12 tahun itu dia terus mencoba berobat. Sampai dikatakan hartanya habis. Dia sudah habis-habisan. Orang saudara-saudara tidak ada yang mendukung, hartanya dia sudah habis, dia kekuatannya dia juga sudah habis karena sakit yang begitu parah yang dia derita. Apakah sembuh ketika dia berobat ke tabib sampai hartanya habis? Tidak. Justru sakitnya semakin parah dikatakan. Tetapi coba lihat, model berserah versinya wanita ini. Dia bukan menjadi orang-orang yang putus asa dengan masalah yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi dia terus aktif membangkitkan harapan yang ada di dalam hatinya. Yang pertama tadi dia berulang-ulang untuk berobat. Kemudian yang kedua, yaitu dia menghimpun kekuatan untuk menjamah jubah Yesus. Kita yang menstruasi 4 hari aja kadang-kadang lemes, kita mau ngapa-ngapain males. Mau kemana-mana males gitu bawaannya. Itu 12 tahun pendarahan dan dia sudah mungkin lemes, tetapi dia menghimpun kekuatan. Dan saat itu kan banyak orang, pasti kesenggol-senggol. Saya pernah ikut konser waktu itu, seperti halnya anak muda, saya konser ikutan waktu kotak, zamannya kotak di lapangan Sunburst di situ di BSD. Nah, itu desek-desekan orang. Jadi karena badan saya kecil, saya kelempar ke sono, kelempar ke sini, tapi ya namanya kita karena semangat mau lihat itu gitu kan. Kita nyempil-nyempil aja. Itu berdiri bisa tegak, saya sehat. Tetapi bayangkan wanita ini 12 tahun pendarahan, dia mengalami kelemahan. Dan mungkin tadi ketika saya katakan kalau penulisnya ini cewek, pasti dramatis banget tulisannya. Pasti dia jatuh, kemudian kesenggol, kelempar, kemudian dia bakalan ngerangkak. Sampai akhirnya apa? Dia berhasil menjamah jubah Yesus. Ujungnya doang. Apa yang mau saya katakan? Bahwa wanita ini, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia mampu untuk keluar dari pola pikir yang orang-orang saat itu miliki. Kalau orang itu miliki gini kan, ada mukjizat ketika Tuhan menjamah. Ada mukjizat ketika Tuhan datang ke rumahnya. Ada mukjizat ketika Tuhan berfirman berbicara. Tetapi dia mampu menunjukkan iman yang berbeda. Pengharapan yang berbeda. Dia mampu keluar dari pola pikir orang-orang saat itu. Dengan cara apa? Asalku jamah saja jubah dia. Pasti aku akan menjadi sembuh. Jadi imannya bukan jika lagi, jika. Tetapi meskipun saya lemas, tidak berdaya, tapi saya akan berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Meskipun tidak ada orang yang melihat saya akan tetap
menjamah jubah Yesus. Jadi iman yang dia miliki adalah iman bukan di luar dari situasi dan kondisi yang ada. Tetapi iman yang muncul dari hati. Justru itu yang sangat bernilai sekali. Yang tidak akan pernah lapuk oleh waktu. Iman yang lahir dari hati kita. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Meskipun tidak ada bukti yang nyata bahwa Tuhan akan menjawab doaku. Tapi terus berpengharapan di dalam Tuhan. Itu adalah iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wanita ini ketika menyatakan imannya dengan berserah tadi. Dia tidak menunggu reaksi orang baru dia bereaksi. Ada begitu banyak anak Tuhan menunggu reaksi orang dulu baru dia bereaksi. Menunggu iman orang lain dulu baru dia juga beriman. Menunggu orang lain dulu semangat imannya baru dia juga semangat imannya. Tetapi lihat wanita ini. Dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan tubuhnya pun lemah. Tetapi dia tidak menunggu. Tetapi dia menjemput bola. Iman yang ditunjukkan yang di atas rata-rata. Yang melampaui orang-orang saat itu, pikiran orang-orang saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kesimpulan yang mau saya sampaikan saat ini? Saya mengingat ada sepenggal lirik lagu sekuler dari grup The Massive. Dikatakan seperti ini. Bukan. Refnya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan, tunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar, yang tak kenal putus asa. Jangan pernah menyerah, judul lagunya itu. Meskipun itu lagu sekuler, tapi saya merasa diberkati. Dengan apa? Dengan liriknya itu. Bahwa hidup kita adalah anugerah. Kalau kita bisa bangun pagi menarik nafas kita, terima kasih Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan, kita bisa hidup. Kita bisa menarik nafas, kita bisa buang nafas. Kita bisa bergerak, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu lakukan yang terbaik. Kalau anak-anak muda katakan do the best and never give up. Jadi tetap lakukan yang terbaik dan jangan pernah menyerah. Jangan saudara dikuasai oleh keadaan yang begitu mengintimidasi sehingga saudara menjadi lemah. Tetapi dengan apa yang ada, saudara mulai bangkit. Seperti hanya seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Ayat berikutnya kita mau buka di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13. Filipi pasal 4 ayat ke-13. Biarlah ini boleh menjadi ayat yang memberkati kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan firman Tuhan saat ini. Filipi pasal keempat ayat ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat yang begitu luar biasa. Ketika hari ini mungkin ada di antara engkau yang sudah mulai mau putus asa. Mungkin ada di antara engkau yang mulai terintimidasi dengan keadaan. Mungkin ada di antara engkau yang mulai lemah ketika engkau menghadapi satu situasi tertentu. Lakukan yang terbaik. Tetap bangkitkan harapanmu. Jangan saudara menjadi lemah. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yuk kita akan renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada begitu banyak hal mungkin tidak bisa engkau pahami. Bahkan ada di antara engkau yang ketika ada situasi, dalam situasi tertentu engkau menjadi lemah.
engkau menjadi orang-orang yang sulit untuk bangkit. Bahkan menjadi orang-orang yang putus asa dan hampir menyerah. Tetapi biarlah saat ini engkau boleh belajar dari seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia membangkitkan pengharapan di dalam hatinya. Bagaimana dia menyatakan iman pengharapannya itu kepada Tuhan. Sehingga ada mujizat terjadi dalam hidupnya. Kalau wanita 12 tahun pendarahan bisa disembuhkan Tuhan. Saat ini pun, ketika engkau mengangkat hati di hadapan Tuhan, dan engkau percaya di hadapan Tuhan, maka mujizat itu juga akan bisa terlaksana atas hidupmu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Mari bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah di antara kita menjadi menyerah dan berputus asa. Karena mujizat Tuhan masih ada. Bahkan ketika kita menyembah dan percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatimu. Kamu percaya Tuhan. Engkau melihat iman setiap umatmu. Tuhan yang mengangkat hati di hadapan Engkau Tuhan. Engkau melihat bagaimana umatmu berserah di hadapan Engkau Tuhan dengan kekuatan mereka saat ini Tuhan. Bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ketika kami selesai mendengarkan firman Allah, bahkan menyanyikan pujian ini, bukan berarti kuasa Tuhan selesai sampai di sini. Tetapi mujizat dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Setiap umatmu saat ini yang sudah mengangkat hati di hadapan Engkau Tuhan, yang berserah penuh di hadapan Engkau Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru mengalir atas umatmu. Bagi mereka yang hari-hari ini sedang berputus asa, bagi mereka yang hari-hari ini sedang mau menyerah dengan keadaan dan terintimidasi dengan situasi yang ada, kami percaya kekuatan baru mengalir bagi umatmu di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Allah terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, sesuai dengan keterbatasan hamba, hamba sudah melakukan apa yang menjadi bagian hamba. Kami harapkan Tuhan Engkau Allah menanamkan firman-Mu terus di dalam setiap hati umat-Mu, bergema di dalam setiap hati umat-Mu. Jangan biarkan umat-Mu menjadi lemah dan menyerah. Tetapi kami percaya terus Engkau akan, bahkan ketika mereka sudah tidak berdaya, Engkau akan menggendong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus melakukan bagian kami Tuhan, yaitu melakukan yang terbaik. Dan kami tidak akan pernah menyerah. Sehingga ketika kami menjadi orang-orang yang berserah di hadapan Engkau Tuhan, maka Engkau Allah yang akan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin firman Tuhan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir beribadah pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Ibu Yuni Hastuti, kiranya Tuhan memberkati. Mohon diperhatikan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 kita melaksanakan ibadah online, ibadah di rumah masing-masing. Dan pada hari Jumat, yaitu ibadah Jumat Agung, kita akan beribadah tatap muka pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 10 pagi di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal dari 2 minggu lalu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini akan dilaksanakan sakramen baptisan di Serpong Park pukul 12:30. Mohon doa bagi Bapak Ibu Saudara supaya sakramen baptisan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, itu saja pengumuman. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta dan Nathan Tular. Shalom jemaat yang terkasih. Haleluya, hari ini kita lihat begitu banyak jemaat yang merindukan untuk beribadah. Ya, puji Tuhan. Sadarilah kalau kita masih sehat, kita bisa beribadah dan kita datang semua karena anugerah Tuhan. Cuma memang seringkali kita melupakan karena apa yang berulang-ulang terjadi ya itu menjadi sebuah kelaziman. Bahkan kekeliruan-kekeliruan yang berulang-ulang terjadi di masyarakat itu sudah dianggap biasa. Karena itu kita bisa ada, kita bisa sehat, kita bisa hadir bukan hal biasa. Tetapi hal luar biasa karena anugerah Tuhan. Kita bisa dengar firman Tuhan, ini anugerah yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, marilah kita tetap bersyukur dan menyadari. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah lupa, berdoalah bagi saudara-saudara kita yang di dalam kelemahan, mungkin sakit yang belum disembuhkan seperti contohnya saudari Helen ya. Berdoa terus. Memang sudah ada kemajuan sedikit ya, sudah ada kemajuan. Tetapi mari kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Karena apa Bapak Ibu? Saudara-saudara yang saya kasih dalam perjalanan tadi pagi ke sini, salah satu yang kita bicarakan saya, Ibu Lian dan Ibu Yanti adalah Alkitab telah mencatat bahwa pernah ketika mulai adanya orang-orang yang bersekutu setelah Tuhan Yesus disalibkan dan dibangkitkan, jemaat mula-mula mereka hidup seperti satu keluarga. Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara. Pernah dan tercatat di Alkitab bahwa jemaat mula-mula hidup seperti satu keluarga yang dengan ciri-ciri yang khusus, istimewa dan khas. Mereka semua tidak pernah merasa memiliki segala sesuatu, tetapi apa yang ada pada mereka adalah milik bersama. Mereka makan perjamuan kudus bersama-sama, apa yang ada pada mereka dibagikan. Bahkan banyak jemaat menjual apa yang ada padanya dan apa yang didapatnya itu dibagikan kepada jemaat. Artinya ada kesehatian yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita dengar firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Yes.
Kalau kita dalam keadaan biasa seperti ini, dengar firman Tuhan seperti yang Ibu Yuni sampaikan, sepertinya ya betul. Tapi coba dalam posisi kita dalam keadaan terhimpit dalam pergumulan yang begitu berat, di mana saat-saat kita rasanya, aduh udah gak kuat deh, udah mau nyerah. Kita butuh pribadi-pribadi, kita butuh saudara-saudara kita yang betul-betul dapat merasakan apa yang menjadi beban kita. Kita butuh orang-orang yang mempunyai simpati dan empati, saudara-saudara. Nah, karena itu saya ingin ingatkan, kalau itu tercatat di Alkitab, pertanyaannya mengapa sekarang tidak bisa terjadi dan tidak lagi terjadi satu komunitas seperti jemaat mula-mula, di mana Alkitab mencatat Tuhan menambahkan jumlah orang dalam kumpulan tersebut tiap-tiap hari. Kenapa? Karena kita di dalam kesibukan kita akhirnya seperti yang saya bilang, sesuatu yang berulang-ulang terjadi, mestinya kita bisa menjadi satu keluarga yang saling memperhatikan, saling mendoakan, saling berbagi. Tetapi karena kesibukan kita, akhirnya kita tidak sadari kita melupakan semua itu. Dan ini terus berjalan menjadi biasa. Akhirnya komunitas yang begitu indah menjadi tercerai-berai. Sehingga tidak ada lagi perasaan kita satu keluarga. Karena itu moto daripada GBI Prigi dan Kelor menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita satu keluarga. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang sedang kesusahan atau sakit atau mengalami sesuatu, marilah kita, perhatikan baik-baik kalimat saya nih. Marilah kita tidak cuma nulis di WA. Misalnya ada yang sakit. Kita tulis gini, Tuhan Yesus menyembuhkan. Woi, gua juga tahu Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada lagi yang nulis, bilur Yesus berkuasa. Yang bilang bilur Yesus enggak berkuasa siapa? Ada yang nulis, jangan pernah takut. Tuhan Yesus pasti menolong. Iya, memang betul. Persoalannya ketika Anda menuliskan kalimat itu, adakah simpati dan empati Anda? Dan ingat, ketika malam hari, ketika pagi hari, ketika siang hari, kita ingat kepada saudara kita, langsung kita diam sejenak, berdoa. Kalau tidak, maaf saya bilang, semua hanya retorika, formalitas. Supaya dianggap, wih rohani banget ya. Kata-katanya Alkitabiah. Padahal omdo alias omong kosong. Nah itu saya mau katakan. Ketika kita menjadi satu keluarga, kita harus punya rasa terbeban, simpati dan empati. Bagus kita nulis. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tetapi bukan sampai di situ maksud saya. Begitu ada waktu kita ingat kita doa. Entah siang, entah pagi, entah sore, entah malam. Kenapa? Disitulah kesatuan keluarga kerajaan Allah. Betapa merindukan saya saudara-saudara kalau keluarga besar GBI Prigi, keluarga besar GBI Kelor dapat menjadi satu keluarga. Karena apa? Kalau satu batang lidi itu mudah dipatahkan. Tetapi 20 batang lidi belum tentu mudah dipatahkan. Harus ada persatuan dan kesatuan. Amin jemaat. Amin. Mari kita berkata jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Mujizat itu nyata tapi jangan biarkan saudara kita berjalan seorang diri. Amin. Kita dukung. Karena kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya katakan terus berdoa bagi saudara-saudara kita yang memang membutuhkan dukungan doa. Dan bukan hanya sebuah formalitas
tetapi doa yang keluar dari hati kita, yang mengalir dari kerinduan hati kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhir ibadah kita. Kita naikkan tadi pujian, jangan kita menyerah, jangan berputus asa. Haleluya. Kita naikkan dari awal pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ingat kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan. Bawa di dalam doa ketika naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari naikkan pujian ini satu kali lagi sebelum kita masuk dalam doa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ketika kita naikkan reh pujian ini, ingat siapa yang kita mau doakan. Bawa dia di dalam pujian ini supaya Tuhan berikan kekuatan. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Aku bawa Tuhan. Mujizat Tuhan Oh, ingat kepada kekasih-kekasih kami Tuhan. Haleluya. Jangan pernah. jangan berputus asa. Haleluya. Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Katakan sungguh-sungguh jangan pernah menyerah. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasihku, aku bawa engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan daripada Allah turun atasmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kami ada bersama engkau. Tuhan ada beserta kita. Haleluya. Mujizat Tuhan bagi yang setia. Satu kali katakan jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi kekasih-kekasih kami. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami tantangan, sedang masuk di dalam lembah kekelaman Tuhan. Saat-saat dalam pergumulan, di mana dirasakan jalan-jalan yang di depannya terasa tertutup Tuhan. Tetapi kami tahu masih ada jalan di atas Tuhan yang terbuka. Kami berseru kepadamu buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami masalah, sakit, penyakit, pergumulan apapun juga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahu janji-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kekuatan daripada Engkau turun kiranya kepada anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini Tuhan sedang mengalami tantangan seperti Helen. Mungkin juga bagi keluarga Loni. Mungkin juga bagi keluarga Ciengni Tuhan. Yuyun, Benny, Ciengni. Buat Amel, buat Santa Tuhan. Tolong Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kita. Agar Tuhan nama-Mu lah yang kami agungkan. Dan kekuatan-Mu turun Tuhan atas kami semua. Jadikan kami sungguh-sungguh satu keluarga besar kerajaan Allah yang bukan hanya sebuah retorika atau formalitas. Tetapi kami sungguh-sungguh seperti jemaat mula-mula memiliki kerinduan yang kuat Tuhan. Bersatu hati dan merasakan milik satu kesatuan di dalam Engkau. Dan kami percaya inilah Tuhan kerinduan-Mu juga Bapa, agar kami semua boleh memuliakan Engkau dan kami boleh menjadi saksi-Mu, sehingga bilangan jumlah orang percaya boleh Engkau tambah-tambahkan Tuhan setiap saat. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, sebab kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib, kami pula punya Allah yang maha luar biasa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua ini Bapa, karena Engkau hidup. Roh Kudus, Engkau tuntun kami, pimpin dan pimpin kami. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kepada kami Tuhan, untuk bukan hanya tidak menyerah, tetapi kami saling mendukung, saling mengasihi, saling memperhatikan. Terpujilah Engkau, terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kini kami akan berpisah satu sama lain. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keluarga kami, keberadaan kami. Karena itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bukalah tangan-Mu dan pandanglah wajah-Nya. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun memenuhi hidupmu, menyertai hidupmu dimanapun engkau berada, mulai saat detik ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Dengan iman kami katakan kami sambut dan terima firman Tuhan itu. Haleluya, yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi